Ya, selamat malam kembali bersama Hadi Aksar di podcast DIY Academy. Malam hari ini kita akan membahas tentang bincang beasiswa lagi. Kali ini tujuan negaranya adalah Amerika Serikat. Nah, kebetulan kita juga sudah kedatangan seorang tamu spesial. Lagi-lagi tamu spesial yang dia pernah mendapatkan beasiswa ke Amerika Serikat dulu. Kemudian sekarang dia sudah menjabat di Staf Direktorat Kerjasama Kementerian Luar Negeri untuk Afrika. Mari kita sambut bersama Kak Muhammad Rizky. Halo, selamat malam Kak. Halo. Wah, Heboh sendiri ya. heboh banget sih. Oke. Halo, Nah, Kak. Terima kasih sudah diundang ya, Kak. terima kasih juga sudah bersedia untuk bergabung di podcast DIY Academy. Apa kabar nih Kak Rizky? Baik-baik, Alhamdulillah, Kak. Tentunya di tengah kondisi wabah COVID-19 ini, saya juga menyampaikan kepada teman-teman semuanya, para pendengar di DIY, DIY, DIW, DIY Academy. DIY, para pendengar DIY Academy, senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat dan tetap kuat dalam menghadapi wabah ini dan tetap terus bisa menjalankan aktivitasnya sebagaimana sehari-hari. Oke, mantap. Oke, mungkin perkenalan dulu nih Kak Rizky biar para pendengar kita tahu. Boleh, boleh. Kak Rizky ini sekarang kerjanya apa? Tadi sudah sempat aku bahas sih. Dulu kuliahnya di mana? Oke. Oke, just brief introduction about you. Oke, jadi nama saya Muhammad Rizky, tapi lebih akrab dipanggilnya Rizky. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin bagi teman-teman saya ada lebih sering manggilnya Pepi. Mungkin pas zaman sejak SMP saya dipanggil Pepi ya, karena mungkin mirip artis Pepi kali ya, karena saya Mirip Pepi ya. ikut gitu. Padahal saya lebih mirip Tulus kali ya. Ada juga yang bilang berarti mirip Tulus suaranya juga. bagus kayak Tulus ya kayak. Oke. Oh iya, 11-12 ya, 11.000 12.000 lah ya. Mantap. Ada yang bilang mirip Ridho Roma juga, apapun itu ya komplimen saya, alhamdulillah saya. Oke. Anyway, saya lahir di Padang, saya orang Awa asli, orang Minang, tahun 93, jadi saya masih, kalau katanya apa namanya, 27 years my age ya, guys, siapa tuh? Nah, saya 26, salah Agustus 7. Kalau dari keluarga saya anak laki satu-satunya, anak bungsu, anak paling bontot, paling disayang. Dulu saya SD sampai SMA di Padang. Saya SMP sampai 1, SMA sama 1. Kemudian saya lanjut kuliah di UGM, tepatnya di Fakultas Hukum. Saya angkatan 2012. Oke, mantap. Nah, udah kenal nih tentang siapa sosok Muhammad Rizky. Bisa kita bakal flashback ya, meskipun ini sebenarnya dulu Kak Rizky berangkat ke Amerika Serikatnya tahun 2010 ya? 2010 bareng kakak dan Syah juga. Oh iya, tentunya. bareng sama aku juga kebetulan. Oh iya, for your information ini kita dulu. Saya juga pengen sebutin. Wah sialan, ini jadi bocor nih kan. Oke, anyway, jadi kebetulan Rizky ini adalah salah satu angkatan aku untuk kita dulu berjuang bersama satu angkatan untuk penerima program beasiswa Yes Kennedy Lugar ya ke Amerika Serikat. Dulu tuh full scholarship dari pemerintah Amerika. Dan karena topik kita membahas nih gimana cara bisa dapetin beasiswa ke Amerika, dan kita berdua ini kebetulan dulu sempat berpengalaman buat dapetin itu, meskipun itu exchange program selama setahun. Dulu gimana sih Kak perjuangannya dulu pertama kali tahu ada beasiswa Yes ke Amerika itu gimana? Oke. Jadi kalau boleh flashbacknya Kak, waktu itu kalau nggak salah tahun 2009 awal ya, karena saya masuk SMA 2008, terus 2009 awal semester kedua, waktu itu ada sosialisasi tuh, dari senior-senior, waktu itu kan saya di Padang ya, berarti saya masuk ke Padang, Bina Antarbudaya ke Padang. Jadi Bina Antarbudaya ini adalah afiliasi dari AFS USA yang meng-host dan mengorganize seleksi program ini di Indonesia. Jadi waktu itu ada Oke. long story short, saya tertarik karena jujur waktu itu kan saya masih usianya berapa tuh ya? Berarti 16 ya, belum 16 ya. Belum pernah ngerasain bagaimana tinggal di luar negeri. Palingan saya ke luar negeri itu
karena almarhum ayah saya orang Malaysia dahulunya hingga di Indonesia, jadi palingan saya mengunjungi saudara-saudara ayah saya di Malaysia. Malaysia maupun di Singapura. Mhm. Saya tipikal orang Minang ya, yang suka merantau, suka hidup di luar, Oke. suka belajar banyak dan bertemu orang-orang yang baru, mengembangkan network juga dan pengalaman yang berbeda. Saya tertarik nih, wah ini satu tempat yang bagus nih. Saya coba-coba dulu aja deh. Akhirnya long story short, saya coba seleksi panjang tahun 2009. Itu seleksinya ada 3 tahap ya, yang di chapter. Hmm. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang essay bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Kemudian ada pengetahuan umum, kemudian ada wawancara juga, terus ada dinamika kelompok. Sebelum waktu itu saya ketemu Kak Januar di seleksi nasional. Seleksi nasional itu ada Oke. namanya lagi tes wawancara, ada tes bahasa Inggris ya Kak, kalau nggak salah Oke. ya. Dan Akhirnya kalau nggak salah kurang lebih setahun lah ya Kak, setahun. selama tahun 2009 ya. Bener banget. Akhirnya ditetapkan sebagai Direktur MNSI awal 2010 tuh. Wah, ini jadi ingat banget bahwa dulu emang perjuangannya itu cukup lama dan memakan tenaga, memakan waktu. Betul. Karena emang ya bener banget. Aku jadi ingat juga nih gara-gara Kak Rizky. Saya ingat juga sih Kak, waktu itu Kak, waktu seleksi nasionalnya itu kalau nggak salah tuh bentrok tuh sama uang lagi, sama ujian akhir semester. Jadi kalau nggak salah saya harus susulan ujiannya. Jadi beberapa mata pelajaran itu saya harus Oke, harus ngulang ya. Intinya si memang ya itu hal yang harus kita korbankan ya, kita harus ada pengorbanan lah demi yang kode harus grade. diambil. Intinya kita pintar untuk, dan alhamdulillah pun sekolah juga sangat Mendukung. sekolah saya juga ada beberapa yang merupakan alumni dari program ini gitu, karena kan program ini ya, pertama kali ya yang mendapatkan full beasiswa dari US Department of State, pemerintah Amerika Serikat. Oke, jadi terus udah akhirnya setelah melalui proses yang panjang, habis lolos berbagai macam seleksi dan tahapan, akhirnya dulu bisa berangkat ke Amerika Serikat. Itu di negara bagian apa tuh waktu itu? Saya waktu itu dulu di hostnya di Washington State Kak, di Northwest. Kotanya kota kecil namanya Kennewick. Mungkin orang-orang taunya Seattle kali ya. Kayak kayak Bill Gates, kayak Microsoft, kayak Boeing itu berasal dari di Seattle ya. Tepatnya di Seattle. Dia ada sih kotanya, bukan Seattle, ada lebih dekat dengan Seattle lah. Tapi kalau saya bukan di kota Seattle-nya, bukan kota besarnya. Itu 3 jam dari Seattle. Namanya Kennewick, atau bisa disebut Tri-Cities lah, karena ada 3 kota yang yang unite menjadi satu kota besar gitu loh. Ada Kennewick, ada Richland, ada Pasco. Nah, saya di Kennewick, bandaranya di Pasco. Itu kurang lebih dekat kok, cuma jarak antar satu kota kecil lainnya itu cuma sekitar setengah jaman lebih. Nah, terus lebih dekat ke Kanada saya. Lebih dekat ke Kanada ya? Ke Kanada itu cuma karena saya di Northwest-nya US. Oke. Di ini ya, berarti kalau bagi yang suka Twilight Saga itu emang settingnya ini ya di Seattle, kok Seattle sih? Washington State. Bener. Banyak hujan kan berarti di sana? Di Washington Saga. Di Oregon juga ada tuh kan. Ada juga yang saya ingat tuh waktu zaman 2010 itu Twilight lagi hype banget ya. Ada yang salah satu aku lupa nama air terjunnya, salah satunya memang di take-nya Washington State. Sama adegannya, scene-nya yang di jembatan itu di Oregon. Oregon itu juga tetangga dari negara bagian saya waktu saya ditempatkan dulu pas exchange. And you have been there as well. Udah kesana juga. Jembatan itu enggak? Belum. Tapi pernah naik ke pohon-pohon. Belum sih. Pernah naik ke pohon cemara yang buat adegannya Edward Cullen lagi naik gitu. Oke. Saya pernah ada pohon cemara tapi di Portland ya. Waktu itu saya juga ngunjungin teman saya. Teman angkatan kita juga sama Yanuar Radif. Radif Anaba. Oke. Waktu itu saya jalan ke Portland 3 jam. Naik kereta aja. Oke. Nah, terus waktu itu kan kebetulan Kak Rizky benar-benar masih SMA tuh, masih kelas 2 SMA, sebelumnya belum pernah pindah naik kelas 3 ya. Belum pernah ninggalin orang tua. Jadi jatuhnya pertama kali merantau dari rumah dan itu jauh banget langsung ke Amerika. Itu betul apa ya? Gimana sih feelingnya waktu itu, kayak
mungkin pertama kali culture shock pertama apa yang Kak Rizky dulu temui pas nyampe di Amerika sana gitu? Ada nggak sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi Mungkin gitu? Misalnya Kak Rizky udah berekspektasi sesuatu tentang Amerika, ternyata begitu nyampe sana loh kok kayak gini, ternyata beda atau gimana? kalau boleh cerita dulu kan sebelum ke pertanyaannya kakak ya. Kalau saya sedikit mendeskripsikan waktu zaman saya, zaman ababil, zaman labil-labilnya zaman SMP dulu. Saya sampaikan tadi tuh, saya anak paling bungsu, salah satunya laki-laki, dan tentunya sebagai anak laki-laki pasti dan bungsu selalulah kesannya itu Dimanja. manja, terus manja, dan memang alhamdulillah ya apa yang saya mau, alhamdulillah diberikan, mau ini mau itu, eh, dan sesuai dengan nama saya Rizky, alhamdulillah saya diberikan banyak Amin. rezeki juga. Dan waktu itu saya waktu kelas 4 SD, ayah saya meninggal dunia, jadi memang praktis hanya di keluarga itu saya laki-laki Oke. satu-satunya, dan ibu saya itu menjadi kepala keluarga, merangkap juga sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja. Jadi saya mengatakan bahwa ibu saya itu adalah inspirasi saya, yang membuat saya itu tergerak hati saya itu untuk bisa membahagiakan. Karena jujur meskipun saya SD alhamdulillah ada ranking dan masuk SMP favorit, tapi jujur waktu SMP pun kadang saya juga masih angin-anginan buat sekolah gitu, Bandel buat ya. keinginan itu belum ada lah. Tapi pun dalam konteks bukan saya nakal secara fisik ya, suka berantem segala macam, lebih ke saya itu kadang malas sekolah tuh, kadang cabut terus malah ke tempat main game. Bahkan orang tua saya juga sampai dipanggil. Bahkan jujur waktu ketika SMP itu saya nggak pernah ikutan kayak dulu kan, mungkin orang-orang SMP itu atau siapa dia prestasinya kayak ikut olimpiade lah, karena itu lah, paskibraka dan segala macam. Bahkan saya nggak pernah gitu. Saya pun nggak pernah terlibat di organisasi. Palingan saya juga lebih ke olahraga gitu, lebih ke sepak bola. Itu lebih yang saya lakukan buat ekskulnya. Tapi alhamdulillah waktu SMA itu mulai saya perlahan-lahan, alhamdulillah ketika saya diterima di SMA favorit juga di Sumatera Barat, saya mulai kepikiran nih, saya jauh ini belum ada nih yang bisa saya banggakan buat keluarga besar saya, padahal udah banyak yang diberikan, uh, apapun yang saya inginkan diberikan. Alhamdulillah saya tidak pernah kurang, saya berkecukupan. Akhirnya saya mulai kepikiran, dulu sempat saya waktu persiapan buat seleksi ini nggak cuma sekedar seleksi untuk tesnya, tapi saya alhamdulillah waktu SMP itu ikut kursus bahasa Inggris, dan alhamdulillah saya diamanahkan sebagai salah satu pengajar di tempat les bahasa Inggris saya itu. Dan sering saya dipercaya sebagai pembawa acara maupun MC, baik di sekolah maupun di tempat lesnya. Jadi itu pun juga yang salah skill saya untuk bisa lebih berani tampil di depan umum, lebih berani untuk pick up, bisa untuk skill presentasi, skill public speaking, dan skill bahasa Inggrisnya juga itu terasah di sana. Dan alhamdulillah mungkin dari sana saya lebih pede untuk quote and quote selling myself gitu loh. Dan mungkin itu jadi salah satu indikator pada saat wawancara saya begitu percaya diri dengan kemampuan saya dan skill, dan ide-ide maupun apa vision saya ke depannya. Dan itu yang membuat saya alhamdulillah bisa mungkin ya di antara seluruh banyak, karena waktu itu banyak banget ya yang ikut seleksi. Waktu itu Ada masih sekitar ingat nggak sih 900-an lebih. berapa ribu orang yang ikut seleksi waktu itu tahun kita? Kalau salah di Sumatera Barat itu ada sekitar 900 lah, kalau yang di Sumatera Baratnya aja ya saya ingat ya. Dan yang nasional hanya 10 orang. Itu bahkan berarti satu tempat itu berebut untuk 100 berapa tuh, bahkan 1%-nya ya dari 900 tuh. Dan alhamdulillah bahkan waktu seleksi nasional saya juga nggak nyangka, Januari juga dari sama satu yang alhamdulillah terima buat. Oke, aduh Kak Rizky ini, aduh kayaknya koneksinya lagi agak-agak jelek ya, putus-putus suaranya. Dengar aku? Oke. Terakhir yang mana Kak? Aku dengar suara Kak kok. Oke. Coba mungkin ulangin lagi yang tadi Mas dari yang lolos seleksi dari Sumatera Barat. Oke, jadi waktu itu kan tadi kan saya sampaikan ya, yang lolos seleksi kan ada sekitar, yang seleksi ada 900 orang lebih, dan yang keterima itu yang sampai seleksi nasional cuma sekitar 10 lebih lah, dan mungkin itu kurang dari 1% lah ya kira-kira yang alhamdulillah yang bisa lolos nasional. Dan pada akhirnya pada saat setelah selesai seleksi nasional yang lolos dari sekolah saya itu ada 4 orang, termasuk temannya yang juga ya. Alhamdulillah ada saya bersama 3, ada Adel sama Davara. Alhamdulillah kita berempat mewakili SMA 1, saya laki-laki satunya.
berangkat ke US. Kalau ngomong soal culture shock sih dulu saya mungkin tahu Amerika itu dari film-film lah ya, karena saya Dari dulu film. nonton film kayak Marvel, apa film-film Marvel lah kayak enggak, terus kayak apa ya zamannya dulu ya, zamannya Iron Man udah ya sama Zamannya Iron Man apa udah. terus film-film kayak gitu juga lah yang kebanyakan yang saya nonton tuh film-film gitu kan. Nah, yang saya tahu sih dulu mungkin stereotip yang saya punya terhadap US itu adalah yang hidupannya serba bebas. Karena kan Amerika kan mungkin demokrasinya apa liberal lah, bukan kayak Indonesia lah ya. Jadi semua serba bebas, semua punya hak lah. Hak tuh sangat dijunjung tinggi lah di sana. Dan saya pun juga khawatir apakah saya bisa mampu untuk beradaptasi dengan. Oke. Adaptasi, halo? Beradaptasi dengan cepat, oke. Tadi terakhir kedengarannya adaptasi dengan cepat, Kak. Halo? Halo? Ya. Oke. Ya. Jadi saya tuh khawatir bisa beradaptasi dengan cepat, karena meskipun belajar bahasa Inggris lah ya di zaman SD kelas 6, saya bisa mampu bersosialisasi. Ngerti lah orang ini ngomong apaan ya. Sosialisasi teman, dan awal saya terima tuh yang saya alami waktu 3 bulan di awal. Pas awal nyampe sana kan ada orientasi ya. Sebelum berangkat pun kita ada orientasi ya 10 hari ya. Di sana pun juga ada orientasi 3 hari sebelum disebar ke tempat sesuai di mana host family-nya ya. Waktu saya awal dulu itu belum mulai sekolah, tapi saya waktu itu ikut olahraga. Saya ikut dulu American football. Nah, American ini udah mulai. Saya berusaha untuk dapat teman, tapi saya jujur susah buat dapat ngerti gitu loh, buat bisa ngerti percakapan mereka, karena jujur mereka ngomong cepet banget kayak. Kayak dan kita pun nggak, kita belajar bahasa Inggris yang di sekolah kan kita bukan belajar bahasa beda Inggris yang informal kan, tapi kita yang formal kan? Gitu, yang buat teks secara tekstual gitu kan. Ya, tekstualnya, karena kan kalau kita belajar kan misalnya kayak gini, how are you today? I am doing fine, atau I am good. Where are you going? Itu nggak kepake di sana. Dia what's up bro? How's it going? Everything's good? Alright? Oke. Sama lah kayak kita belajar bahasa Indonesia ya. Kita Indonesia, apa kabarmu hari ini? Nggak kayak gitu kan. Tapi lebih ke yang normal lah, yang slang. Nah, itulah yang butuh. Saya awal-awal tuh butuh banyak beradaptasi tuh buat bisa memahami lah. Termasuk juga jokes-nya. Jokes-nya kan juga banyak Amerika lah. Yang kita kadang jokes lah yang kita kadang nggak paham. Tapi lambat tahun alhamdulillah saya berterima kasih sekali kepada host mom saya yang mengajari saya segala hal tentang pembahasaan ini. Bahasa gue segala apa diksi-diksinya, jokes-nya, slang-nya seperti apa, termasuk teman-teman saya di sekolah juga. Alhamdulillah mungkin dengan ada saya sebulan waktu itu sebelum mulai sekolah football, paling nggak pas saya masuk sekolah saya udah punya teman dulu lah. Paling nggak teman-teman saya adalah teman-teman saya di American football. Karena waktu itu kan saya masih baru pertama kali main, jadi saya masuk ke tim cadangannya lah kayak junior varsity. Itu sih Kak, cocoknya ya. Sama yang soal seks gini sih Kak. Saya juga kaget juga nih, pas saya misalkan masuk sekolah di Padang ya, kan Padang mungkin ya kultur agamanya juga kuat ya. Kalau di sana ada pasangan yang saling bermesra-mesraan gitu loh di depan kepala sekolahnya gitu loh. Dan kepala sekolahnya bukannya marahin gitu loh, justru malah biarin aja gitu. Nah itu kadang saya shock awal tuh. Kayak Bahkan ciuman gitu ya, loh. Kayak depan kepala sekolah gitu loh. Maaf gitu, kadang kita di sekolah aja di Padang kan aja itu haram gitu loh. Ini di Amerika wow. Kalau kayak kaget astagfirullahaladzim. Jadi kalau di Indonesia itu kita pegang tangan cewek aja kayak di hallway di sekolah itu bakal diliatin, disorak-sorakin gitu kan, bahkan iya pasti bakal diliatin lah kayak pacaran gitu. Kalau di sana tuh hal biasa gitu loh. Bahkan pas awal-awal kan saya mungkin kalau kita baru kenal sama orang mungkin kita lebih ke salaman. Tapi kalau di sana tuh kalau kita udah punya teman dekat, pasti kalau ketemu tuh pasti selalu pelukan gitu. Sementara kan kalau di Padang boro-boro pelukan kan, palingan ya pegang tangan gitu aja gitu. Itu pun juga tabu gitu loh. Dan itu kan gitu loh. Nah itu yang saya shock banget itu loh yang pertama pas awal-awal gitu loh. Akhirnya ya
jadi terbiasa karena memang udah setiap hari pemandangan yang dilihat ya. Intinya kan ya gitu loh. Ya udah anggap aja kayak biasa gitu. Memang kayak lifestyle-nya seperti itulah di sana gitu loh. Itu yang saya lihat sih, cuman menariknya adalah kayak nggak ada sekat gitu loh, nggak ada senioritas di sana gitu loh. Jadi kayak karena kan di sana SMA 4 tahun ya, karena kan di sana saya 1 sampai 6, 7 sampai 8 SMP-nya dan SMA-nya 9 sampai 12. Nah, jadi kayak antara senior sama freshman tuh bilang anak baru masuk tahun pertama, itu kayak deket gitu loh, kayak nggak ada kayak sekat-sekatnya gitu loh. Jadi enak, jadi bisa berteman dengan berbagai tingkatan gitu loh. Kalau di sekolah kan di Indonesia kan lebih kesannya kayak lebih hormat kepada Harus senior kayak harus gitu tunduk gitu. banget kalau ada senior, harus Jadi, kayak sama Miss kayak Fisika gitu. kayak sakit gitu loh. Sementara di sini agak lebih loose gitu Hey, di what's up US. bro gitu kan. Tapi Lebih chill gitu. kayak gitu lebih chill. Ya positifnya adalah kita deket gitu loh, jadi enak gitu loh berteman, nggak harus santai dan nggak harus yang serius, santai aja bisa I gitu loh. see, oke. Terus gimana tuh dari pasti bakal sempet kaget astagfirullahaladzim gitu kan. Terus gimana bisa akhirnya adjust dan terbiasa gitu kan. Kan awalnya pasti ada beberapa orang ketika dia mengalami hal itu kayak culture shock gitu kan, langsung dia kayak berusaha ngejauh, kayak berusaha membuat dinding tembok pembatas gitu kan. Kalau Kariski sendiri gimana tuh biar bisa Ya blending itu. gitu, bisa berusaha menerima kenyataan yang Nah, ada kalau gitu, saya sih gimana nggak, tuh? maksudnya ya kalau memang itu mereka pasangan ya udah biarin aja, kita ngapain ikut campur juga. Kalau saya juga kan, asalkan kita nggak ikut ikutan, itu pun saya selama di sana kan. Yang penting saya punya banyak teman dekat, dan saya dekat pun sama teman ya, cara bentuk saya buat refleks teman orang sana ekspresikan bahwa mereka tuh dekat sama kita itu dengan pelukan gitu, bahwa mereka tuh saling dekat satu sama lain. Ya gitu sih Kak, intinya kayak kita biasakan diri aja dan kita harus mengadjust diri kita di sana karena memang kulturnya seperti itu. Dan bukannya bikin branding tapi lebih ke membiasakan diri, tapi jangan kita sikapnya lebih ekstrim lah gitu loh, seperti biasa aja gitu. Jadi memang butuh waktu Gitu sih juga ya Kak. buat bisa Iya adjust itu. betul. Adjust itu terutama soal bahasa ya, tadi ya saya sampaikan tadi ya. Kalau Termasuk juga joke. kalau boleh tahu di sana berarti waktu itu bisa lancar banget, bisa ngobrol nyambung, nggak pakai loading di otak itu setelah berapa minggu atau setelah mungkin berapa bulan sama di Amerika? Mungkin bagi saya di part 3 bulan kedua ya, setelah 3 bulan pertama, karena saya juga salah satu cara untuk bisa cepat belajar bahasa Inggris dan adjust dengan conversation seperti apa di sana, itu adalah dengan ikut berbagai macam aktivitas. Waktu itu kan saya di sana selain juga ngambil kelas-kelas, juga ngambil olahraga. Karena sports kan saya ngambil football, itu ambil American football. Dan tentunya kan pasti banyak instruksi-instruksi dari coachnya itu yang pakai bahasa Inggris. Ada istilah-istilah khusus lah, dan saya harus bisa adjust itu, dan makin lama makin paham. Termasuk saya juga ambil kelas namanya kelas drama. Jadi saya enak ya, kelas di Amerika itu ada yang kelas wajib, ada yang kelas electives ya. Dan saya tentu ngambil kelas electivesnya, saya ngambil drama. Dari ngambil kelas drama tersebut, saya tentu harus baca ini ya, baca skrip, terus juga ekspresikan diperankan juga kan, gitu-gitu. Nah, itu sebagai salah satu wadah juga bagi saya buat bisa terlatih buat bahasa Inggrisnya, selain secara verbalnya seperti apa. Termasuk kalau tulisan ini, saya ngambil kelasnya American Literature. Itu jujur novel sastra itu bahasa Inggrisnya next level lah. Kayak buku-buku. Bahkan 16, Old Man's and Cats, Old Man and the Sea gitu. Dan gue lah. Itu bagus-bagus lah bukunya semuanya, dan saya jujur susah bacanya, paling nggak dengan bantuan Google Translate makin lama saya bisa paham ini apa vocabnya, termasuk juga bisa mampu menulisnya, karena kan disuruh menjawab pertanyaan juga ya. Nah, termasuk buku, saya ngambil kelas US History juga. Dengan buku-buku tentang US History kan saya juga harus ada ujiannya, ada esainya. Nah, itu salah satu cara juga buat bisa meningkatkan skill bahasa Inggris saya secara writing-nya. Selain tadi verbal, dengan kelas drama, terus juga ada Spanish, saya juga ngambil kelas Spanish. Spanish saya juga belajar sedikit-sedikit lah. Misalnya kayak ngomong tengo abre mucho, abu Spanyol, me gusta patinar, jadi gitu. Lumayan juga ya. Bahkan gitu, di sana kita bisa kesempatan nggak cuma buat belajar bahasa Inggris juga, tapi bahasa asing. Aku jadi ingat juga waktu itu aku juga sempat ambil bahasa Perancis. Wow,
Yeah, Parle je oh, parle français bonjour. un peu. Ça va bien, Tapi ça va, tapi ça emang va bien. again bahasa itu kalau misalnya nggak dipakai terus-terus bakal lupa kan. Intinya harus konsisten. Ya betul. Oke. Terus selama di Amerika nih sempet nggak sih ya pasti sih ngalamin homesick gitu kan. Itu gimana dulu cara handle pertama-tama kangen rumah atau mungkin kangen masakan rendang di Amerika di sana sempat nemuin rendang nggak sih sebagai orang Minang gitu? Alhamdulillah ya waktu saya berbicara soal itu kan pas sampai sana kita lagi bulan Oke. puasa ya. Nah nanti mungkin aku bisa Uh, saya sedikit ya bulan oh puasa ya, di sana iya ya. ini seru Mungkin banget ya nih. bisa ngerasain tuh bulan puasa di sana, Bulan puasa di Amerika. apalagi zaman summer. Jadi kalau di Indonesia kan kita puasa cuma 13 Ah, jam ya, ya mungkin dari jam 5 sore ini sampai jam 6 lah. Di sana itu saya sahur dari jam 3 pagi sampai buka tuh jam setengah 9 oke. malam. Itu sahur, itu puasanya Itu berapa 16 jam tuh? jam, 16 iya jam apa benar. 17 jam. Saya saya nyambi dengan latihan American football, Anjir, football football practice practice saya itu. dan itu Ada masih beberapa kali puasa. yang saya puasa, ada yang puasa, ada yang Heeh, enggak. Saya jujur dari 30 hari saya batal 11. stas. Dan itu karena saya udah gak kuat lagi, karena saya juga latihan Hmm. football. eh Terus enaknya puasanya di sana itu saya sahur sendiri. Jadi biasanya itu makanan yang dikasih itu adalah makanan yang apa, yang leftovers dari yang dinner. Biasanya dimasukin ke kulkas, Heeh. saya panasin microwave gitu, terus sahur pelan-pelan asal nggak bikin bergaduh. Terus pas buka sendiri karena rata-rata Jam pada 6 dinner tuh di sana udah jam ini ya. 6 ya. Karena dia punya habit di sana adalah dinner time itu adalah waktunya That's berkumpul right. keluarga. Jadi no matter how saya pulang pulang latihan, saya tetap harus duduk di meja dinner itu bersama keluarga angkat. Meskipun saya nggak makan, hormati mereka lagi makan, dan mereka pun juga hormati saya pas saya lagi makan. Mereka juga nemenin pas Oke. saya buka puasa. Dan mereka pun udah tahu lah bahwa saya Islam terbuka, nggak boleh makan babi, dan dia pun nggak fit saya dengan babi. Kalaupun mereka lagi bikin babi, mereka pisahkan. Ini babi belum nggak boleh makan. Dia juga siapkan saya makanan Yang halal. yang Oke. sapi misalnya atau yang non babi. Oke. Jadi intinya mereka Lah gitu istilahnya. berarti Ya, mereka emang entah ya, tapi bukan eh, betul. Open minded sekali lah, pun kita mm, juga open minded dan enak saling sharing juga. Gitu. Nah, ngomong masakan Indonesia, kebetulan di tempat kota saya tinggal itu, yang kan saya di Kennewick ya, di Richland itu ada dua mm, keluarga orang Indonesia, ada ibu-ibu berdua orang. Nah, alhamdulillah saya waktu kan di sana juga ada masjid ya mm. di Richland itu ya. Jadi saya beberapa kali datang lah, karena kan biasa di sana masjid itu nggak cuma sekedar sebagai masjid, tapi sebagai bentuk Community ya. Islamic Center, komunitas Muslim community. Jadi mereka selama bulan Ramadan tuh banyak adain Potluck. acara namanya potluck lah, buka puasa bareng. Semua pada bawa makanannya masing-masing, dan saya juga karena saya bawa beberapa bumbu-bumbu dan masakan dari Indonesia, saya bawa juga lah nasi goreng saya buat makan bareng-bareng. Dan alhamdulillah di sana ketemu nih Mm. sama orang Indonesia. Akhirnya singkat cerita, saya diundang lah buat ada sekali kalau salah 2 kali buka puasa di sana, dan setelah ketemu masakan Indonesia lah. Semua you name it lah, Ah, kerupuk lah, ayam bakar, ayam goreng, dendeng, semua lengkap. Apalagi salah satu orang ibu-ibunya wow, itu orang oke. Padang juga. Langsung Wah, alhamdulillah alhamdulillah banget. bisa makan Nah, autentik Padang. jadi itu selalu saya biar ngebuat homesick. Termasuk juga orang tua saya bawain banyak bumbu-bumbu nasi Hmm. goreng gitu. eh Sama juga kalau biar nggak homesick, kadang saya juga tiap bulan telepon ke orang tua saya. Biar murah, biasa kita pakai namanya, apa namanya? Phone card Phone ya. card ya. Yang cuma Ah, $2 itu bisa telepon buat selama setengah jam, kan lumayan tuh sekali sebulan buat telepon. Saya pun berusaha semaksimal mungkin agar nggak terlalu sering telepon, biar tetap ngerasa di oke. sana gitu loh. Karena apa gunanya kita udah jauh-jauh setiap bentar telepon gitu kan, Bener nggak sih, kerasa bener-bener. pengalamannya itu gitu kan, karena kita di sana cuma. Tapi anyhow, saya selalu bisa menyempatkan diri saya untuk kapan waktunya untuk telepon keluarga, termasuk buat makanan. Pas setelah bulan Ramadan pun ada Idul Fitrinya juga, karena Idul Fitri di sana nggak libur ya kayak Hmm. di Indonesia ya. Tapi kita diberikan izin lah gitu loh, bagi orang-orang yang Muslim bisa izin dari sekolah untuk nggak masuk. Akhirnya saya ikut Sholat Id Lebaran ya. di sana. Ada Setelah sholat Id sholat juga. ada makan bareng-barengnya juga. Ya, dan berkunjung ke komunitas Muslim di sana. Kayak waktu itu saya berkunjung ke komunitas Muslim yang berasal dari India, makan makanan India, kita masuk ke orang Indonesia juga, makan lagi orang makanan Indonesia. Alhamdulillah saya dekat bahkan sampai sekarang loh Masih silaturahim hmm, dengan orang Indonesia yang tinggal di sana kan masih mas, saya jalin. Bahkan tahun hmm, kemarin salah satunya itu mau pulang ke hmm. Bogor, dan saya ketemu Oke, masih keep ini in touch namanya. ya sampai sekarang ya. Oke.
di sana tuh ada Asian Store. Jadi banyak lah kayak produk-produk Asian Store, Indonesia. oke. Ada Ada Indomie, Indomie, jujur, bener. Indomie doang, jujur. Ada Hello Panda juga kan? Hello Oh Panda, iya, aku ada. ingat banget. Oh iya, 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 iya. Eh, Indomie sih yang saya ingat tuh agak mahal sih Indomie di sana satu biji sekitar 50 sen lah, berapa tuh, sekitar 7 ribuan per pack ya, jadi agak pe- hemat lah. Kalau Saya per sekali-sekali kardus doang sih, kalau masak. masalah berapa ya waktu itu 100 something kok 100 lagi Oh, 150 saya ribuan nggak gitu beli, nggak sih? saya nggak beli sampai sekardus sih, Oh, nggak enak juga oh karena nggak beli sama sekardus ya? saya. Paling Kalau beli berapa lah, 5 atau oh 6 gitu bisa aja. ya? Oh baru tahu. Bisa, bisa. Soalnya aku dulu biasanya belinya per kardus gitu. Hmm, Oke. kalau di kota besar ada lebih banyak produk Indonesia lagi. Gue inget tuh ada bumbu sate tuh, Bumbu sa- bumbu mereknya ini nih, mereknya Kokita apa ya? Aku lupa deh. Eh, Ada yang di sana tuh bumbu bikin sate. Bahkan jujur saya bikin sate tuh pas saya sebelum pulang bikin sate. Tapi hmm, biasanya saya beli itu di sana, yang bikin tuh di sana bikin tahu, tapi pakai tofu di sana, pakai tofu. bikin apa? Terus bikin nasi goreng sampai orang tua saya tuh bilang Rizky's Rice karena saya Rizky's Rice. karena di sana karena Because, jujur keluarga saya nggak terlalu suka makan nasi, ah, jadi saya dan nggak terlalu suka makan bawang, jadi saya tuh biasa kan merah, bawang apa, ah, white onion, putihnya gede ya, bukan ah. bukan 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 shallot ya, tapi bawang putih yang gede. Ada bawang bombay, pakai Hmm. bawang seledri, bawang hijau juga, sama apa lagi ya? Nasi, ya udah nasi, terus bumbu sajikunya sebut merek karena jujur sajiku tuh Iya. yang gue Yang bawa banyak lah itu. oke oke. Pakai sambal atisnya juga, pakai mix veggies juga. Ah, Dan itu bikinnya sekali banyak, aku biasa itu bikin sekali banyak, mm-mm, jadi bisa stok lah buat beberapa hari, termasuk juga pas bulan puasa lumayan buat sahur pakai itu gitu sih. Jadi mm. ya alhamdulillah selalu ada, termasuk bikin tahu sampai sekarang ya. Kata nyokap aku, saya jujur udah agak 2 tahun nggak lost kontak sama orang tua angkat karena Facebooknya off, tapi katanya sampai tahun Ah, 2017 dia masih bikin Rizky's Rice kata dia. Alhamdulillah masih saya seneng gitu. oke. Oh mereka bahkan kayak sempat akhirnya karena kangen kamu terus bikin itu nasi. Orang tua ibu Ah, saya bikin bikin nasi gorengnya khasnya saya yang gitu. khas. Oke oke. Nice. Ya gitulah. Nah terus Ya. terus begitu oke. Akhirnya begitu segala pengalaman yang Kak Rizky alami di Amerika Serikat terus harus kembali ke Indonesia itu hal apa sih yang masih membekas, mungkin ada nilai-nilai kehidupan atau mungkin apa ya pelajaran-pelajaran apa yang akhirnya sampai membekas sampai bisa membentuk Kak Rizky yang sekarang gitu, membentuk pribadi Kak Rizky. Ada dua hal sih, ada yang hard skill, ada Hmm. soft skill ya. Kalau hard skill ya tentunya seluruh apa namanya, pencapaian-pencapaian alhamdulillah didapatkan waktu di sana. Waktu di sana alhamdulillah saya jujur dapat IPK-nya, apa ya, IPK-nya dapat nilainya A Hmm. lah, harusnya 4,0. Wow, perfect dong. Emang oh, Lah ya pas pulang, oh enggak, hmm, 3,99 something lah. Ada yang satu gak kurang dikit matematikanya. Tapi jujur saya nih, yang saya kocak nih matematika tuh, saya di sana paling hmm, pinter. Bahkan di Indonesia tuh saya paling bego. Jujur saya paling gak suka dulu hmm, matematika di sekolah. Paling gak ngerti apaan gitu. Bahkan di sana, tapi enaknya di sana tuh dia pakai level-level ya. Mungkin bener bener Janur bener. juga tahu tuh. Ada algebra one, Dari algebra ya, two, gitu-gitu kan. ada yang sampai paling tinggi Calculus. kalkulus. Memang saya nggak Hmm. ngambil paling tinggi kalkulus, saya ngambil algebra 3 lah. Itu udah level 3-nya lah, di bawah Hmm. kalkulus, di bawah kalkulus baru ada algebra. Nah, alhamdulillah saya di sana justru orang-orang pada minta ajarin ke saya gitu-gitu loh. Dan alhamdulillah saya senang aja itu bisa Hmm. sharing ke yang lain. Bahkan di Indonesia saya nggak paham Bener. sama sekali gitu loh. Dan alhamdulillah lah itu, dan nilainya alhamdulillah bagus-bagus, semuanya dapat A, meskipun nggak 4 tapi hampir 4,0 untuk GPA-nya pas saya Hmm. pulang. Terus juga saya dapat anugerah apa, US National Honor Student karena pencapaian prestasi saya selain akademis juga di waktu olahraga kan. Waktu saya apa, selain ngambil American football, pas winter saya ngambil Hmm. wrestling sempat, tapi cuma 2 minggu karena waktu itu saya ada drama kelas, drama Hmm. play. Akhirnya saya ngambil drama. Waktu di ini saya ngambil olahraga teknik. Alhamdulillah saya dapat the most improved junior varsity player. Wow, oke. Jadi apa itu, saya dapat anugerah apa, international honor student, dan sana dan sertifikat-sertifikat lainnya lah, kayak ikutan beasiswa, apa, dapat beasiswa untuk conference
di Walt Disney oke. World, ada namanya Better Hmm. World. Nggak aja bisa ke New World lah gitu. Dulu ya boro-boro ke Ancol aja Ah. belum pernah. Pernah ke Ancol ya? Sila Iya. New World, bisa jalan-jalan alhamdulillah ke New York Hmm. juga, ke Boston, kunjungin kampus juga. Tentunya pengalaman-pengalaman itu nggak cuma sekedar jalan-jalan ya, tapi juga banyak soft skill yang didapat, kayak selain juga networking, dapat juga soft skill seperti bahasa Inggris, termasuk juga public Hmm. speaking, presentasi, kemampuan juga dalam interpersonal skill juga saya Hmm. dapatkan. Juga secara hard skillnya bisa lebih paham pelajaran ya, Hmm. jujur, kayak termasuk tentang US history seperti apa, tentang skill saya di bidang drama ya, karena ikut drama play Hmm. juga. Dan to be honest ya, US experience itu has changed my apa ya, my mindset, dan juga I would say that US experience itu menjadi pivotal Hmm. point saya untuk membuka pikiran saya nih. Saya dulu jujur awal mau jadi dokter, tapi dan saya dulu juga ngambil Hmm. kelasnya kelas IPA instead of IPS. Tapi pada saat setahun di US di sana, saya terbuka pikiran saya, wah seru juga nih sebagai Young Ambassador of Hmm. Indonesia, mewakili Indonesia, merepresentasi Indonesia. Karena di sana kita juga selain sekolah juga presentasi ya, mengenalkan Indonesia Benar. seperti apa, Hmm. baik di kelas-kelas. Saya juga jujur saya ajarkan juga mereka silat, meskipun saya belajar dikit-dikit. Belajar culture-nya juga, saya ajarin tentang masakan Hmm. Indonesia seperti apa, juga sharing masakan Indonesia, saya juga bagi-bagiin. Pas presentasi Indonesia, saya bagi-bagiin tuh masakan Indonesia tuh, saya Hmm. bagiin nasi goreng, bagi tahu ke orang-orang sana itu. Eh, dan pengalaman itu saya bilang, alhamdulillah nih, selama setahun di sana banyak belajar. Saya kepikiran, kenapa enggak nih, udah selama setahun menjadi ambassador of Indonesia, siapa tahu saya bisa menjadi the future Indonesian Hmm. ambassador nih. Nah dari sana akhirnya long story short kembali lagi ke SMA. Tentunya itu nggak mudah ya, karena saya harus catch up lah dengan pelajaran, udah Hmm. tinggal setahun. Karena mau UN juga ya pasti ya, kelas 3 ya, jadi harus belajar secara lebih intens, SMPTN, UN, terus juga ada namanya apa sih, Hmm. bimbel-bimbel gitu. Dan alhamdulillah saya punya banyak teman-teman di sekolah saya, karena teman-teman angkatan udah pada lulus semua ya, jadi kita Sama adik kelas ya. Hmm. saya sama adik kelas lah, sama junior, tapi alhamdulillah junior pada baik-baik semuanya, pada mau ngajarin. Karena alhamdulillah saya setahun di sana bahasa Inggrisnya lumayan lah, jadi saling berbagi lah, saya bisa sharing tentang bahasa Inggris seperti apa gitu, ngajarin juga Hmm. dikit-dikit, sharing-sharing gitu. Saya juga sebagai gantinya alhamdulillah dapat bisa diajarin matematika yang saya susah tuh, matematika, kimia, Oke. fisika tuh. Dan alhamdulillah bimbel juga, saya jujur saya pergi pagi pulang malam, pergi sekolah jam 7, pulang baru jam 9. Setelah selesai sekolah jam 3 tuh ngambil Bimbel. ikut les bahasa Hmm. matematika, bimbel gitu segala macam, baru pulang malam. Eh tapi dari awal tuh saya udah mikir saya nggak bisa jadi dokter kayaknya nih gitu. Dan akhirnya saya ceritakan ke orang tua. Jujur itu pengalaman yang berat juga, karena orang tua masih pengen saya ngambil mata mata apa Kedokteran. mata Hmm. apa ngambil kedokteran untuk jurusannya. Sampai saya jujur saya Oh dibawa ke iya. psikolog Hmm. sama orang tua juga ke Jakarta buat karakter saya lah cocoknya di mana. Dan alhamdulillah waktu itu psikolog memberikan kesimpulannya saya lebih cocok untuk ngambil menjadi diplomat lah, bukan diplomat tapi istilahnya ya, lebih cocok untuk ilmu Hmm. sosial lah gitu. Oke. Dan ilmu IPA juga bisa gitu loh. Dan akhirnya waktu itu saya UN, saya tetap semangat dan fokus untuk UN, alhamdulillah lulus UN. SMPTN waktu itu saya ngambil IPS tok, meskipun orang tua saya masih bilang, cobalah Hmm. ngambil IPA, tapi setelah akhir saya lockdown, akhirnya luluh orang tua, sampai kita tuh ada sesi Oke. nangis-nangis sama orang tua saya, sama ibu saya, tapi akhirnya diberikan kesempatan untuk ngambil IPS. Dan saya waktu itu ngambilnya hukum UI, hukum UGM, karena dari dulu saya pengen dulu, awalnya pengen HI, tapi setelah ngobrol sama Hmm. senior yang udah kerja di Kemlu, lebih baik ngambil hukum, karena ngambil hukum nanti bisa ngambil konsentrasi hukum internasional, karena bisa dapat ilmu-ilmu semuanya Hmm. tuh, dapat ilmu HI, ilmu komunikasi, ilmu politik, semua lengkap di hukum, dan kamu punya spesialisasi lah. Akhirnya aku ikutin ngambil hukum, ambil hukum UI, hukum UGM. Akhirnya alhamdulillah keterima di hukum UGM Hmm. yang kedua. Karena pas penasaran, akhirnya saya juga coba simak lah. Oke. Tapi simak naruh pilihannya itu yang pilihannya saya taruh malah hukum di pilihan kedua, hukum UI-nya. Saya malah taruh Di pilihan komunikasi di pertama. pilihan Oke. satu Oke. pertama, dan Malah alhamdulillah malah keterima. keterimanya di pilihan komunikasi.
posisinya waktu terima diinfokan SIMAK lulus komunikasi itu pas lagi di Jogja tuh, udah Udah daftar daftar. ulang, Oke. udah bayar registrasi. Akhirnya bingung tuh, galau buat mau di mana nih, mau di mana. Akhirnya ya sholat istiqoroh, tahajud juga, ngobrol sama keluarga di UGM aja deh, kita kan udah di sana juga. Dan so far waktu pertama kali ke Jogja tuh kerasan banget Jogja itu feels like home lah, Hahaha. dan kota pendidikan. Meskipun itu saya juga sempat udah keterima di Presiden University sama di ada namanya APU, Disemekan Asia Pacific Oh, University. yang di Itu Jepang tuh bukan? di Oke. Jepang. Iya, Jepang saya juga ikut seleksinya karena kan dulu mikirnya agak saya nothing Heeh. tulus ya jujur, karena cuma setahun belajar IPS-nya. Saya nggak tapi ya saya juga siapkan cadangan juga. Alhamdulillah keterima tuh di Heeh. APU di Jepang di tapi waktu itu keluarga besar bilang S1 di Indonesia dulu aja, ntar S2 baru ngambil di luar. Akhirnya saya mantapkan untuk pilih di UGM, akhirnya di hukum UGM pas tahun Wah, mantap, ini 2012. berarti berprestasi sekali ya, kayak ini HI apa UI keterima, UGM keterima, EPU keterima. Wah, mantap. Tapi intinya tadi kalau dilihat dari ceritanya gimana sampai dari belajarnya dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, ya itu emang worth it banget ya. Maksudnya you deserve it. Emang semua itu emang harus dilaksanakan dengan kerja keras nggak sih? Kayak banyak hal yang harus dikorbanin. Mungkin teman-teman di luar sana yang pengen banget gimana sih cara dapat beasiswa, pengen banget masuk universitas yang diimpikan, tapi kalau emang nggak ada usahanya ya gimana mau dapetin itu gitu kan. Betul. Intinya Pada akhirnya kan ini ya kan ya, tawakal itu kan setelah hmm, adanya ikhtiar kan. Dan ikhtiar kan nggak akan cukup kalau nggak akan doa kan, dan doa pun nggak akan cukup kalau hanya yang mendoakan tuh hanya kita sendiri gitu loh. restu orang Gitu. tua tuh Doa penting tuh banget juga ya. lah dekat dan doakan orang lain, karena kalau doakan orang lain itu niscaya para malaikat akan mengaminkan dan juga untuk kita. Pelit lah untuk bersedekah. Karena bersedekah itu sebagai salah satu pembujuk lah agar Allah tuh mau mengijabahkan doa-doa kita. Dan orang tua tentunya, kalau orang tua udah restu, insya Lancar Allah ya. semua Allah dimudahkan dan diberikanlah kemudahan Wah, dan mantap. kelancarannya. Berarti oh ya, ini berarti sekarang kan Kak Rizky udah berhasil, udah lulus nih dari UGM dan sekarang udah bisa mendapatkan privilege salah satu impian pekerjaan anak-anak exchange student, yaitu bisa jadi staf di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sejauh ini berarti kewajiban Kak Rizky ini sebagai staf di Direktorat Kerjasama Afrika ini, pengalamannya udah gimana nih? Tips-tips mungkin tadi kan kita udah kasih sedikit tips buat bisa dapetin beasiswa ke Amrik, terus gimana cara memilih jurusan, terus sekarang gimana nih biar bisa lolos kalau misalnya buat teman-teman di luar sana yang pengen banget jadi PNS di Kemenlu, itu gimana perjuangan secara singkat Pertama aja. sih kalau boleh ya, pertama adalah know your Hmm. passion ya. Jadi tentukan dulu kita mau jadi apa. Jangan kita menentukan sebuah jurusan itu karena pertama, mohon maaf ya, karena orang Hmm. tua tapi kita tidak punya Oke. itu. Yang kedua karena orang ikut-ikutan. Yang ketiga karena simply itu yang paling Oke. mudah atau paling gampang atau yang paling favorit lah gitu. Nah, karena ketika untuk memilih jurusan kita paling nggak harus 5 or 6 steps further untuk nanti ketika udah menentukan aku mau ngambil jurusan ini, nanti karena ketika setelah lulus kuliah aku nggak mau kerja Hmm. di sini. Karena itu jangan pada saat udah kuliah nanti malah gua menjadi apa ya nanti ya Hmm. pas udah mau skripsian bahkan belum tahu Hmm. menjadi apa kan. Nah, jadi tetap passion first, follow it, live it, dream it. Hmm. Jadi dengan ada passion tersebut itu akan menjadi indikator buat kita itu untuk mencapai tujuan kita itu. Nah, setelah sudah ada passion tersebut, kemudian aktualisasikanlah si passion tersebut dengan buat resolusi. Waktu saya kuliah dulu, saya buat resolusi itu. Misalnya, apa yang ingin dicapai per tahunnya. Kemudian saya spesifikkan lagi menjadi apa yang mau saya capai dalam satu Hmm. semester. Kemudian saya spesifikkan lagi bentuk 1 bulan. Dan resolusi itu kemudian saya spesifikkan ke menjadi Hmm. timetable. Saya setiap minggu saya buat tuh timetable mau ngapain aja kuliah, atau misalnya habis itu jujur enggak cuma kuliah ya, di kuliah terus kemudian ada main hangoutnya, kapan organisasi Hmm. juga, kapan ikut kegiatan kampus, kegiatan mahasiswanya juga apa, karena strive for progress not for perfection, Oke. karena bukan soal GP, bukan IPK 4,0, tapi apa plusnya, apa added value-nya yang kita Benar. dapatkan. Makanya pas kuliah itu saya berusaha untuk
saya itu untuk berkecimpung di berbagai macam banyak pengalaman dan organisasi dan aktivitas. Karena alhamdulillah saya lulus nggak 4,0, tapi alhamdulillah cukup lah untuk dapatkan nilai IPK kumlot. Alhamdulillah. Jadi tapi administratif itu hanya untuk mengantarkan Anda ke pintu gerbang seleksi administrasi, cukup. Setelah itu adalah kemudian pengalaman Justru yang berbicara, soft skill skill yang yang berbicara. ini Soft skill. Nah, dapat dari mana? Disuruh dapat dari kegiatan ekstrakurikuler. Setelah kuliah apa? Dengan organisasi. Ikut organisasi ini mendapatkan kepercayaan, dapatkan amanah, kemudian ikut ikut pelatihan-pelatihan, soft skill, kemudian bikin jurnal, presentasi di konferensi internasional, ikut exchange program, ikut seleksi mahasiswa berprestasi, karena alhamdulillah pun saya dianugerah mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum UGM tahun 2014, dan itu pun semua adalah anugerah dan recognition atas semua pengalaman-pengalaman kita itu. Jangan saya pengalaman-pengalaman yang kita udah lakukan capek-capek tersebut itu udah menjadi deadwood aja gitu, tapi tuangkanlah dalam suatu bentuk CV misalnya dan bentuk resume kita, karena itu sangat berharga tuh buat modal kita untuk mendapatkan kerja nanti. Karena ketika itu sudah pada fase tersebut, bukan kita yang nyari, tapi justru perusahaan yang nyari kita. Menjadi mahasiswa UGM ya jujur itu menjadi suatu nilai plus yang alhamdulillah banget lah gitu loh, karena udah terkenal lah kampusnya. Kalau kita punya segudang pengalaman. Jadi kembali lagi menurut saya sih jangan hanya fokus di akademis, tapi kembangkanlah kemampuan. Karena menjadi diplomat pun nggak cuma sekedar kita pintar secara akademis, tapi punya soft skill pendukungnya, kemampuan bahasa, interpersonal skill, networking skill, negotiation skill, analytical skill, kemudian apalagi tuh confident perlu juga, kemudian apalagi diplomatic kemampuan berbicara secara diplomatis seperti apa, negosiasi seperti apa, problem solving seperti apa, menentukan ide seperti apa, membuat time frame seperti apa yang konkret, solutif dan praktis seperti apa. Nah, itu didapatkan seluruhnya mostly dari pengalaman pada saat kuliah. Dan itu tidak hanya didapatkan pada saat masuk pergi ke mata kuliah doang. Justru plusnya itu adalah pada saat keluar di luar dari kelas, keluar kelas gitu. Jadi menurut saya ini apa ya? Apa istilahnya tuh? Non kelas ya? Apa ya kelas? Ada ekstrakurikuler, UKM, ada yang kelas tuh. Kelas ini apa tuh? Kelas umum. Apa? Kelas intinya bahwa teman-teman kalau emang pengen kejar apa yang diinginkan setelah lulus itu jangan cuman kuliah pulang, tapi juga harus beraktivitas. Betul. Sepakat. Ini baru mau saya sampaikan. Harus ikut organisasi, harus ikut ikut konferensi, apapun itu yang seminar, apapun yang bisa nambah edit value kita sendiri gitu kan. Karena ternyata memang kalau kita cuman kuliah doang ngambil ilmu di dalam kelas tuh kurang kan, cukup. Justru Kak Rizky bisa jadi calon diplomat di Kemenlu sekarang ini berkat ilmu-ilmu yang didapatkan selama di luar kelas kayak gitu kan. Kalau menurut saya adalah make every second counts. Kita mau, kalau tadi kan saya bilang soal resolusi ya, dan kita buat dan harus ada targetnya dan time frame yang jelas gitu. Nanti di akhir kita evaluasi mana nih yang udah dicapai, mana yang belum. Kalau kita berkecil hati dan kalau bisa mungkin dicapai untuk yang semester berikutnya, coba di rearrange lagi untuk bisa dicapai semester berikutnya. Kalau kita tentunya mungkin ada hal lain yang udah kita dapatkan yang justru mungkin lebih besar lah value-nya daripada yang kita dapatkan. Jadi selalu berbanggalah dan jangan terlalu cepat puas. Tapi jangan terlalu ambisius yang ingin mencapai segala hal, tapi juga harus tahu kapan kita harus berpuas diri. Apakah kita mau cuma simply mati, atau kita mau aktif di organisasi, panitia, community project, research, conference, short course, exchange, competition. Kalau saya itu bagi, misalnya tahun pertama kita mau fokus untuk exchange dulu. Jadi ikutlah segala program itu selama sebulan lah, short course lah. Misalnya tahun kedua kita mau fokus ke riset, karena secara kemampuan networking udah oke, bahasa Inggris oke, bahasa lainnya segala termasuk interpersonal skill, public speaking segala macam. Saatnya untuk mampu untuk secara riset, untuk writing, untuk analytical skill. Tahun ketiga misalnya fokus ke
bentuk bakti sosial, ikut community project. Nah, bisa dibikin segmen-segmen tersebut agar kita bisa lebih terorganize lah gitu. Oke, mantep banget. Jadi ini tips dan triknya udah lengkap banget ya dijabarin sama Kak Rizky buat Ya, buat teman-teman. tentunya akan mulus ya. Gimana? Nah, akan mulus. Benar-benar. Pasti banyak hambatan. Pasti ada banyak Betul. hambatan dan rintangan along the way. Kalau Dan bagi gimana caranya? hambatan itu Gimana caranya? manis lah. Kadang-kadang kan Bagi saya kadang ada nih Kak. manis. Ada orang yang sekali dia pengen coba nih, my passion di sini, dia akhirnya berusaha ikut UKM di sini, ternyata gagal atau mungkin dia ada satu titik kegagalan yang buat dia itu akhirnya takut buat coba lagi. Itu gimana sih biar ini terakhir deh tipsnya, gimana sih cara how to cope with those failures gitu biar kita tuh nggak takut buat terus mencoba gitu. Kalau aku selalu nganggap obstacle itu sebagai sweetener lah. Karena kayak micin lah gitu. Karena kalau makanan tambah micin nggak enak kan ya. Nah, hambatan sebagai bumbu manis agar perjalanan dilalui itu nggak selalu mulus, tapi justru dengan hambatan itu membuat kita lebih stronger, lebih tough, lebih tougher kita. Nah, dengan adanya memang kita nggak selalu pasti mulus di satu hal. Nah, justru kita bisa melihat peluang tersebut. Memang saya bukan di sini, tapi look, ini ada potensi lainnya loh. Ada banyak media-media lainnya, medium-medium lainnya lagi untuk bisa meningkatkan skill kita, pengalaman kita dan kemampuan kita gitu loh. Dan coba look for opportunity karena begitu banyaklah opportunities di bangku kuliah tersebut. Apalagi sekarang dengan zamannya teknologi yang sangat cepat ya, beragam informasi banyak lah, dapat info-info tentang beasiswa segala macam di you name it lah. Dari beasiswa exchange lah, short course lah, termasuk untuk pembiayaan untuk riset segala macam, sesuai passion kita lah, tentunya buat menunjang untuk prestasi dan skill kita juga. Kalau dulu zamannya BBM kan cuma paling progres BBM. Kalau sekarang internet tuh sangat mudah lah dan bisa diakses di mana aja 24/7. Nah, itu tadi tuh. Kemudian powers yang mungkin bisa bermanfaat adalah pertama the powers of hard work, yang kedua the power of sedekah, yang ketiga the power of sharing, the power of prayers, dan the power of praying others. Majada wajada masyabara zafira. Waduh, mantap ya. Ini mulai the power, bahkan the power of sedekah ya, itu penting banget, dan berbagi, sharing. Jadi kan ada banyak juga orang pintar di luar sana yang mereka tuh kayak pelit banget gitu, kayak takut banget buat orang lainnya tuh pintar juga, takut ada saingannya, jadi dia nggak mau berbagi. Ternyata berbagi itu justru membuat kita lebih kaya ya Kak. Sepakat banget. Justru kita saling sharing, we not God, right? Kita bahkan bukan orang-orang yang sempurna gitu loh. Kalau kayak ada lagu sempurna kan itu adalah harapan untuk menjadi sempurna, tapi we will never be there gitu loh. Justru dengan ada sharing kita bisa feeling our gap, feeling hal yang kita belum ketahui, belum pernah kita alami dengan orang yang udah punya pengalaman dan expertise di bidang itu gitu. Kalau cuman orang what makes us special from others itu penting, tapi jangan menganggap diri kamu special yang paling special comparing to others. Justru dengan adanya orang-orang punya specialty-nya itulah yang membuat suatu komunitas, suatu pertemanan itu justru semakin lebih komplit. Justru dunia ini semakin indah ya dengan banyaknya. Itu money lupus kita nggak bisa hidup sendiri ya. Kita saling saling terkait lah satu sama lainnya lah, membutuhkan lah. Jadi intinya kita memiliki peran masing-masing ya untuk hidup ini dan saling mengisi. Asik. Saling mengisi satu sama lain. Iya, memang itu agak sedikit kesannya kayak teoritis ya, tapi memang itu ya sih, dan alhamdulillah kita udah melewatinya itu gitu. Dan if I can, then you can as well gitu loh. Why can't you gitu kan, maksudnya mantap banget ini Kak Rizky. Aduh, sayang banget ini nggak berasa banget kita udah hampir sejam buat ngobrol-ngobrol. Jadi ternyata ini bukan cuma ngomongin tentang tips gimana dulu bisa ke Amrik, tapi juga along the way setelah dari Amrik pun masih banyak perjuangan terjal yang harus dilalui sampai bisa masuk ke UGM, sampai bisa bahkan sekarang di Kemenlu. Dan semoga sukses terus Kak Rizky, perjalanan karirnya menjadi duta bangsa Indonesia. Semangat terus. Amin, insyaallah. Nanti teman-teman kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, tips-tips lebih lanjut, kita sertakan akunnya Kak Rizky di deskripsi, bisa langsung hubungin aja. Boleh ya Kak, kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya. Boleh. Oke.
nambah follower Kak. Oke, siap. Thank you banget sekali lagi Kak Rizky Oke, atas sharingnya. Sukses thank you. terus ya. Oke, sampai Sama-sama. jumpa. Selamat malam. Ya. Oke. Selamat malam.